Baik, saudara sekalian, selamat bertemu lagi dalam pelajaran seri kedua ini dalam topik seri pembenaran oleh iman ya, bagian yang kedua. Dan hari ini kita akan belajar secara helikopter view ya, tampak garis besarnya, kemudian kita akan jadi melihat secara global supaya kita lebih mengerti. Setelah itu baru kita akan masuk lebih detail di pelajaran-pelajaran berikut. Tujuan saya semoga kita makin mengerti, dan setelah mengerti kita akan dengan sukacita mempraktekannya. Mari saudara sekalian, saya izinkan saya untuk share screen. Oke, sorry. Ya, saya akan share screen. Baik. Ya. Oke, saudara sekalian, terima kasih saudara yang sudah hadir pada waktunya, dan saya berdoa semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan karena kerinduan saudara untuk mencari kebenaran firman Tuhan ya. Baik, kita akan belajar pada malam ini. Pelajaran kita akan diambil dari Roma 1 sampai 3 dan saya beri judul apa itu pembenaran oleh iman. Baik, kita akan lihat outline pelajarannya. Saya menggunakan logika Paulus ya. Paulus adalah seorang yang secara kebangsaan adalah orang Ibrani, jadi dia mengerti cara menulis orang Ibrani, tetapi dia juga dididik secara Greka. Dia bisa berbahasa Greka dan dia bisa logika filosofi orang Greka. Jadi saya akan mengikuti cara berpikirnya Paulus pada malam ini untuk menerangkan apa itu pembenaran iman, dan saya gunakan logika ya. Logika dari yang Paulus tulis di dalam buku Roma, yaitu satu, kita akan belajar dalil pembenaran oleh iman. Yang kedua, pembuktian, yaitu pembuktian pembenaran oleh iman. Dan yang ketiga, solusi pembenaran oleh iman. Dan yang keempat, hasil dari pembenaran oleh iman. Setelah itu saya tutup dengan sebuah kesaksian. Baik saudara sekalian, kita akan belajar mulai dengan dalil pembenaran oleh iman. Nah saudara sekalian, Paulus memulai tulisannya dengan mengutip sebuah ayat dari Habakuk 2 ayat 4, yaitu dari Perjanjian Lama. Jadi Paulus mengutip sebuah dalil, sebuah doktrin dari Perjanjian Lama. Ditulis dalam Roma 1:17 dikatakan Injil di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian Paulus sekarang juga dalam perjanjian baru, yaitu di dalam kitab Roma, dia memberikan sebuah dalil ya, meneguhkan dalil perjanjian lama tersebut dengan menulis di dalam Roma 3 ayat 28. Dan kalimatnya sangat mantap ya, dia katakan, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan dalil ini menurut Paulus tidak bertentangan dengan seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita baca di dalam Roma 3 ayat paling terakhir, 31. Saya kutip, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi, saudara sekalian, 3 dalil inilah sebenarnya satu dalil yang disampaikan oleh Paulus di dalam permulaan buku Roma dan seluruh buku Roma. Dia ingin mengajarkan bahwa manusia hanya bisa jadi benar di depan Allah karena iman, bukan karena perbuatan. Nah sekarang, mari kita masuk bagian yang kedua. Paulus berusaha membuktikan bahwa pembenaran melalui iman itulah jalan satu-satunya. Baik, Paulus berpendapat bahwa ada 2 cara untuk menjadi benar. Dan ini saya bisa terangkan dari Roma, tetapi lebih clear, lebih terang ya, lebih eksplisit kalau diambil dari Galatia, tulisan Paulus juga.
Izinkan saya mengutip dari Galatia. Pertama, cara untuk menjadi benar menurut Paulus adalah Galatia 3 ayat 12 katakan, tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi lakukan, kamu hidup. Tetapi ada cara yang untuk menjadi benar, cara kedua, Galatia 3 ayat 11 katakan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus menerangkan kepada kita bahwa Alkitab mengajarkan dua prinsip besar untuk jadi benar, yaitu turuti hukum Taurat dengan sempurna, kamu akan hidup. Yang kedua, kalau kamu tidak sanggup dan kalau kamu berdosa, kamu harus dibenarkan lewat iman, lewat perantara. Dan prinsip ini juga ada di dalam imamat ya. Imamat juga memberitahu kepada kita bahwa ada dua cara manusia itu bisa menjadi benar. Cara pertama adalah menuruti hukum Taurat dengan sempurna seperti ditulis dalam Imamat 18 ayat 5 dikatakan orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi prinsip hukum Taurat adalah kamu turut dengan sempurna, kamu boleh hidup, kamu boleh selamat. Tetapi yang kedua, jikalau kamu tidak bisa menuruti hukum Taurat dengan sempurna, kamu perlu jasa penebus. Ya, dan itu ditulis di dalam Imamat 1, 2, 3. Saya kutip misalnya Imamat 3, 7 dikatakan, jikalau kamu berbuat salah, kamu harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan kamu harus mempersembahkan seekor domba, lalu kamu harus tumpang tangan di atas kepalanya, baru menyembelihnya. Dan itu adalah lambang bahwa kamu perlu jasa domba yang disediakan Allah. Jadi menurut Imamat ada dua cara untuk menjadi benar. Menurut kitab Kejadian juga sama dengan pendapat Paulus bahwa ada dua cara untuk menjadi benar. Ya, yaitu cara pertama adalah penurutan dengan usaha sendiri. Dan yang kedua adalah melalui jasa penebus. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan bilang sama Adam, ya semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi yang pohon pengetahuan baik jahat jangan kamu makan. Sebab hari engkau makan, kamu pasti mati. Jadi kalau begitu, Tuhan memberikan sebuah peraturan bahwa kalau kamu sanggup menuruti perintah Allah dengan usahamu sendiri, kamu akan hidup. Kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah, sehingga mereka harus telanjang dan malu. Dan kita baca di dalam solusi apa yang Tuhan berikan di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari apa? Kulit binatang, ya, kulit domba untuk manusia. Dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ditutup oleh jasa kematian seekor domba. Dan ini adalah lambang Yesus Kristus. Jadi kita lihat juga Kejadian mendukung pendapat bahwa ada dua cara untuk kita menjadi selamat. Nah, logika pembuktian Paulus adalah jika semua manusia, agama apapun, itu saya berhasil buktikan bahwa dia adalah salah, maka, maaf, sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, maka hanya satu lagi cara untuk menjadi benar. Jadi, kalau kita buktikan bahwa penurutan kepada hukum Taurat gagal, maka hanya satu cara, yaitu melalui iman. Nah, Paulus sekarang membuktikan bahwa semua manusia adalah berdosa, dan dia bagi orang berdosa dalam dua kelompok. Di dalam argumentasinya, Roma 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab di atas, ya maksudnya di pasal 1 sampai 3 bagian awal, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, dua kelompok inilah yang
Paulus bagi ya, yaitu orang ini semua tidak benar. Yang pertama dia sebut sebagai orang Yahudi atau orang yang mengenal hukum Taurat. Yang kedua dia sebut sebagai orang Yunani atau di luar Yahudi atau yang tidak mengenal hukum Taurat atau tidak mengenal Alkitab. Jadi dalam bahasa hari ini Paulus bilang, saya ingin membuktikan bahwa semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen, semua berdosa. Yang mengenal Alkitab dan yang tidak kenal Alkitab, semua orang berdosa. Yang pernah dengar Yesus dan yang tidak pernah dengar Yesus, semua adalah orang berdosa. Begitulah kira-kira dalam bahasa hari-hari. Nah sekarang mari kita lihat logika atau argumen Paulus. Kenapa orang yang kelompok satu ini disebut orang berdosa? Yaitu orang yang tidak kenal Alkitab, disebut juga orang Yunani ya. Mereka disebut orang berdosa sebab menurut Paulus mereka tidak menuruti Allah yang berbicara kepada mereka melalui alam. Mereka tidak punya Alkitab, tetapi Allah berbicara kepada mereka melalui alam. Kita lihat di Roma 1 ayat 18 sampai 20, Paulus memulai argumentasinya. Dia katakan, sebab murka Allah nyata dari surga dan seterusnya, dan dia katakan karena apa yang mereka ketahui, mereka dapat ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi, orang-orang ini walaupun tidak punya hukum Taurat, tidak punya Alkitab, tetapi Allah berbicara lewat alam. Dan dalam teologi disebut ini wahyu umum ya. Wahyu khusus adalah lewat Alkitab, wahyu umum adalah lewat alam. Jadi ini adalah sebuah cara Allah berbicara kepada manusia. Dan orang ini juga berdosa sebab apa? Karena Allah juga berbicara kepada mereka melalui hati nurani, tetapi mereka tidak menurut. Roma 2 ayat 14 dan 15, Paulus tulis begini, apabila bangsa lain, non-Yahudi, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan hati melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Kata lain untuk cara Allah berkomunikasi ini adalah melalui hati nurani manusia. Nah, saudara sekalian, jadi Paulus dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 mendaftarkan dosa-dosa orang kelompok satu ini, yaitu non Alkitab. Walaupun Allah berbicara kepada mereka melalui alam, melalui hati nurani, namun, kata Paulus, mereka tidak mengakui adanya Allah. Mereka membuat patung dan menyembah patung. Yang ketiga, bahkan mereka ikuti hawa nafsu dan makin merosot, bahkan sampai homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan kelakuan mereka buruk. Paulus mendaftarkan kelakuan buruk dari orang-orang yang tidak tahu Alkitab ini. Ya, saya daftarkan ada 20 ya di Roma 1 ayat 29 dan 31. Paling sedikit ada 20. Kalau saudara hitung dalam bahasa King James mungkin bisa berbeda. Tetapi coba kita lihat, ini adalah daftar yang panjang tentang manusia, kelakuan buruk dari manusia ya. Dikatakan sebab mereka penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan, ya, tipu muslihat, selisih, pengumpat, pengfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak berakal. Dan saya tertarik, saya mau saudara perhatikan yang nomor 16 ya, tidak taat kepada orang tua. Waktu saya lihat daftar ini, waduh, ini banyak yang kita kena ya. Tetapi nomor 16 saya yakin, begitu kita lihat kata tidak taat kepada orang tua, saya yakin semua orang melanggar prinsip ini. Bukan? Kita pernah kecil, kita pernah nakal,
Kita pernah tidak suka sama orang tua, kita melawan mereka, pernah bicara kasar sama mereka, dan kita termasuk orang yang berdosa. Jadi dengan daftar yang panjang ini, siapa yang bisa lolos? Jadi Paulus membuktikan kepada kita bahwa apakah tahu Alkitab atau tidak, kita adalah orang berdosa. Paling sedikit kita melanggar satu dari ini. Nah, sekarang Paulus mulai masuk ke kelompok orang yang tahu Alkitab, ya. Menurut Paulus, orang yang mengenal Alkitab atau hukum Taurat, mereka juga adalah orang berdosa. Mari kita dengarkan argumentasi Paulus. Roma 2 ayat 17 dan 19 katakan, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan kamu diajar oleh hukum Taurat, dan tahu mana yang baik dan tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Jadi Paulus sedang membuktikan bahwa orang yang tahu Alkitab ini juga adalah orang berdosa. Siapa yang dimaksud? Dalam ini 3 ayat dalam bahasa hari ini, hari-hari, Paulus ingin katakan, kamu orang Yahudi atau kamu orang Kristen yang tahu Alkitab, dan kamu suka belajar Alkitab, dan bahkan kamu suka menginjil, dan Paulus tulis begini, apa daftar dosa dari kelompok orang beragama ini? Orang beragama juga berdosa. Paulus tulis di dalam Roma 2 ayat 1, dia bilang begini, karena itu, hai manusia, siapapun juga kamu yang menghakimi orang lain, engkau tidak sendiri, tidak bebas dari salah. Ya, jadi Paulus mengatakan bahwa dosa pertama dari orang yang beragama, orang yang tahu Alkitab, orang yang belajar hukum Taurat adalah apa? Mereka suka menghakimi orang lain. Apa artinya menghakimi? Ya, merasa diri lebih baik. Saya tidak sejahat-jahat orang lain. Saya kenal Kristus, mereka tidak. Jadi itulah sifat menghakimi orang lain. Dan ini adalah termasuk dosa menurut Paulus. Dan orang-orang ini sesungguhnya paling sukar untuk diobati. Karena mereka tidak merasa sakit. Daftar dosa kelompok orang beragama ini adalah yang kedua, kata Paulus, mengetahui tapi suka melanggar, ya. Roma 2 ayat 23 24 Paulus tulis begini. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Tetapi mengapa engkau melanggar Taurat itu? Ayat 24, seperti Paulus sedang kutip sebuah ayat di dalam Perjanjian Lama tentang kesalahan orang Israel. Dikatakan, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kita bisa baca pengalaman ini di dalam sejarah Israel. Jadi, kesalahan kedua adalah tahu Taurat tapi melanggar. Sekarang kesalahan ketiga yang menurut Paulus terjadi pada orang beragama adalah apa? Agama itu cuma formalitas, ya, dari kata form, bentuk, sekedar luar, ritual, ya, mengikuti peraturan-peraturan dan kewajiban agama. Dalam bahasa Paulus, dia katakan orang ini dosanya adalah menuruti agama secara hurufiah. Paulus mengambil contoh sunat, ya, Roma 2 ayat 25 dia tulis, dan 29 dia katakan begini, sunat memang ada gunanya kalau kamu mentaati hukum Taurat. Kalau kamu melanggar, nggak ada gunanya. Ayat 29, Paulus bilang begini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara apa? Rohani, bukan secara hurufiah, bukan secara fisikal, tetapi rohani. Jadi Paulus katakan bahwa orang-orang yang menuruti agama secara hurufiah, formalitas, ritualistik adalah orang berdosa. Mungkin kita heran, bukankah mereka punya 10 hukum? Mereka merayakan Sabat, mereka memberikan banyak
korban domba, mereka percaya tentang perpuluhan. Mari kita baca argumen Paulus di dalam Roma 3:20, dia katakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Paulus sekarang mulai memberikan argumen penting, yaitu bahwa hukum Taurat menurut saya tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa membuat manusia jadi benar. Karena, kata dia, fungsinya hukum Taurat yang orang salah paham, fungsinya adalah untuk mengenalkan dosa, bukan untuk membersihkan dosa. Kita ambil ilustrasi adalah cermin, ya saudara sekalian. Hukum Taurat itu tidak bisa membersihkan muka kita yang kotor, badan kita yang bau, tetapi dia bisa memberitahukan cacat di tubuh kita. Jadi, hukum Taurat bukan alat untuk pembenaran. Di dalam tulisan seorang penulis rohani yang saya kagumi, namanya Ellen G. White, di dalam manuskrip 145, dia katakan, saya pinjam kata-katanya untuk mewakili pendapat Paulus dengan tepat. Dia katakan, no saving properties in the law, it cannot pardon transgressor. Hukum Taurat, 10 hukum, tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada sifat penyelamatan di dalamnya, dan dia tidak bisa mengampuni. Dia hanya bisa menunjukkan hukuman. Ya, dia hanya menunjukkan akibat-akibat dari dosa kita. Jadi 10 hukum bukanlah penyelamat. Itu hanya sebuah cermin. Untuk bersih kita perlu alat lain, dan alat lain itu adalah air. Jadi saudara sekalian, inilah daftar dosa orang yang beragama, kata Paulus, yaitu suka menghakimi, merasa diri baik. Tahu tapi melanggar. Yang ketiga, penurutannya formalitas hurufiah karena takut, karena kebiasaan. Inilah dosa-dosa orang beragama. Jadi, kesimpulan pembuktian Paulus ditulis oleh Paulus di dalam Roma 3 ayat 9 dan 10, dia tulis dengan tegas, ya. Sebab di atas kita telah tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tegas kesimpulannya. Baik, jadi solusinya apa, saudara sekalian? Solusinya, ya ini kesimpulan Paulus. Sekarang saudara sekalian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu solusi. Ya, kalau semua orang berdosa, yang beragama dosa, yang tidak beragama juga dosa, jadi solusinya apa? Sekarang Paulus mulai dengan argumentasi berikutnya, yaitu di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 22, dia memulai dengan pembenaran oleh iman. Saya kutip, tetapi sekarang. Nah, kata tanpa ini adalah salah terjemahan yang bisa membuat arti itu berbeda sekali. Sebenarnya kata yang tepat adalah di samping. Kenapa? Sebab saya lihat kamus, kata tanpa itu dalam bahasa Greka itu choris. Di dalam kamus bahasa Inggrisnya disebutkan separate, apart, beside. Jadi bukan without, bukan membuang hukum Taurat, tetapi di samping. Mari kita baca dengan pembetulan terjemahan. Tetapi di samping hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Tidak ada perbedaan. Jadi sekarang Paulus katakan bahwa di samping kebenaran hukum Taurat, tadi kita sudah belajar, kebenaran hukum Taurat adalah turuti dengan sempurna, kamu hidup. Tetapi kalau kamu nggak sanggup, dan memang Paulus telah buktikan semua orang nggak ada yang sanggup menuruti hukum Taurat, sekarang dia katakan, kalau begitu ada kebenaran yang lain, yaitu kebenaran karena iman
dalam Yesus Kristus. Inilah solusi yang Alkitab beritahukan kepada kita. Nah, jadi sekarang tersedia cara yang kedua, yaitu melalui perantara. Roma 3:23 dan sampai 25, Paulus berkesimpulan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi clear sekali Paulus katakan bahwa tidak ada orang yang sempurna di depan hukum Taurat. Kalau begitu, kamu perlu seorang juru damai. Dan orang itu bernama Yesus Kristus. Dia dikorbankan untuk menggantikan kita. Dan cara ini menurut Paulus adalah cara yang adil. Masa orang yang boleh selamat masuk surga cuma orang yang beragama dan kenal Taurat? Paulus katakan cara ini adil. Dia tulis di dalam Roma 3:29 dan 30. Atau, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah dia juga ada Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa lain. 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, maupun orang yang tak bersunat juga karena iman. Jadi, seluruh dunia, undang-undang atau aturan untuk masuk surga, untuk diselamatkan adalah sama, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah solusinya. Dan saudara sekalian, saya mengamati bahwa prinsip ini, bahwa lewat perantara, lewat darah inilah hampir semua bangsa telah mengenal prinsip ini ya, yang ditulis dalam Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara pergi ke timur, saudara pergi ke barat, umumnya orang-orang mempercayai bahwa kalau mau dapat pengampunan, mau dapat keselamatan, harus menyembelih hewan. Itu semuanya adalah sebuah lambang bahwa manusia perlu seorang pengantara. Baik, saudara sekalian. Jadi Paulus sekarang tadi telah membuktikan secara argumentasi yang logis ya, bahwa manusia hanya bisa selamat melalui Yesus Kristus. Sekarang kita mau belajar bagian yang keempat. Kalau begitu, setelah percaya Yesus, lalu apa hasilnya? Nah, supaya Paulus ini takut orang salah paham ya, sehingga dia buru-buru sebelum pasal 3 saya ditutup dengan satu ayat, satu argumentasi supaya kita jangan salah paham, supaya manusia jangan salah mengerti. Roma 3:31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi Paulus takut orang menganggap bahwa hukum Taurat sudah batal. Sekarang kita pakai iman. Paulus bilang, tidak begitu. Malah sebaliknya hukum Taurat itu kami pentingkan, kami teguhkan. Ya. Baik, bagaimana cara Paulus membuktikan bahwa hukum Taurat atau penurutan terhadap hukum Taurat adalah penting sekali. Dibuktikan dalam struktur buku Roma. Kalau saudara lihat buku Roma itu sebenarnya strukturnya isinya cuma 2 saja yang besar, yaitu pembenaran oleh iman kepada jasa pengorbanan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah hidup benar atau penurutan oleh iman. Dan untuk menerangkan pembenaran oleh iman, Paulus pakai 3 pasal. Untuk menerangkan penurutan oleh iman, Paulus menggunakan 11 pasal. Jadi kita boleh yakin bahwa Paulus tidak mau pendengar salah paham bahwa orang beriman gak perlu lagi turut-turut Taurat. Lihat, Paulus membuktikannya dengan 11 pasal. Dan mari saya kutip beberapa ayat untuk membuktikan saja bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus malah harus lebih tekun menuruti hukum Taurat. Mari saya kutip misalnya Roma 6 ayat 15 ya.
Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Paulus bilang, ya tidak. Roma 7 ayat 6 dikatakan, oh kan kita sudah nggak di bawah hukum Taurat. Apa kita boleh buang? Dia bilang, tidak. Kita harus mulai sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf. Huruf hukum Taurat. Di dalam pasal 12 Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah tabiatmu. Jadi ini kan penurutan ya. Yang paling jelas di dalam Roma 13. Roma 13 ayat 9 dan 10, Paulus mengutip 10 hukum. Di ayat 9 dia katakan, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, Paulus di sini sedang mengutip apa, saudara sekalian? 10 hukum ya. Dia katakan sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Jadi Paulus tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia mengajarkan bahwa sekarang setelah kita mengenal Yesus Kristus, motif tujuan kita menuruti hukum Taurat sudah berubah, yaitu motifnya karena kasih. Dulu karena takut, karena kewajiban agama, sekarang karena memang sukacita. Dan inilah hasil yang paling jelas yang Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 6, yaitu penurutan hukum Taurat dengan spirit yang baru. Mari kita baca sama-sama. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, ya, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Apa artinya kalimat yang panjang ini, saudara sekalian? Paulus bukan bilang bahwa kita udah bebas melanggar hukum Taurat, bukan. Dia katakan kita ini dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari apanya? Kurungannya. Kurungan apa, saudara sekalian? Kurungan huruf-huruf hukum Taurat. Kurungan ketakutan kita, kurungan penurutan kita yang secara formalitas, itu semua beban kita itu dilepas. Dilepas untuk apa? Dikatakan untuk keadaan baru, melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dalam bahasa sederhana begini, dulu kita menuruti karena terpaksa, sekarang kita karena cinta, karena suka, karena dituntun oleh roh Tuhan. Jadi Paulus katakan bahwa hasil dari kebenaran iman bukan mengabaikan 10 hukum, tetapi menurutinya dengan semangat atau spirit yang baru. Baik saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya ingin rangkumkan supaya saudara bisa ingat ya. Yang pertama, Paulus mendalilkan bahwa ada 2 cara untuk jadi benar, dengan usaha kamu sendiri atau melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, Paulus membuktikan bahwa semua orang berdosa, tidak sanggup menuruti hukum Taurat. Kalau begitu, yang ketiga, solusi pembenarannya adalah hanya pilihan yang kedua, yaitu melalui jasa Yesus Kristus. Dan hasil dari pembenaran ini bukan mengabaikan 10 hukum, tetapi penurutan 10 hukum dengan spirit yang baru, beragama dengan semangat dan motif yang baru. Baik saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk ambil waktu 2-3 menit untuk memberikan sebuah kesaksian. Mudah-mudahan bisa membuat teori hari ini menjadi lebih clear ya. Dengan judul kesaksian saya adalah bukan teori tetapi kuasa. Waktu saya kecil, saudara sekalian, saya adalah seorang anak yang nakal sampai umur 10 atau 11 tahun. Saya tidak suka sekolah, saya tidak suka belajar. Kerja saya hanya berkelahi, main, kemudian nonton bioskop, minta jatah ke bioskop setiap minggu 3 kali. Dan
Walaupun keadaan keluarga kami miskin, ayah saya waktu itu bangkrut, ibu saya harus menjahit ya sarung sampai tengah malam demi membayar uang sekolah, tetapi saya tidak peduli. Waktu kecil saya senang sekali mengikuti nafsu saya, main, senang, bersenang-senang setiap hari dengan teman-teman. Satu hari seperti biasa saya pulang sekolah, saya lempar tas, mau makan lalu pergi main ya, mungkin berkelahi atau nonton bioskop. Dan waktu saya mau makan, saya lihat sayur di meja sudah habis, tinggal sop kuahnya saja. Lalu saya tanya mama saya, "Ma, mana sayurnya?" Kata mama saya, "Nak, ini sayurnya sudah habis dimakan oleh adik-adikmu. Ini tinggal kuahnya saja, jadi kamu makan nasi sama kuah saja." Lalu saya makan nasi dicampur kuah dengan sedih. Saya mulai berpikir, kenapa ya keluarga saya miskin sekali ya, sampai nggak punya cukup makanan, uang untuk membeli makanan yang cukup. Sementara saya sedih sambil makan, saya lihat tangan mama saya dibalut, ya jempolnya ada darah. Lalu saya tanya, "Mah, itu jari kenapa berdarah?" Mama saya menjawab, "Oh, tadi malam mungkin karena menjahit sarung sampai tengah malam, mama ngantuk. Tanpa sadar itu jari tertusuk oleh mesin jahit, jarum mesin jahit sehingga terluka." Ketika mama bilang bahwa mama tertusuk jarinya karena berusaha mengumpulkan uang untuk membiayai sekolah kami, tiba-tiba datang kesadaran dalam hati saya. Langsung saya berpikir, ini saya anak cilaka, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Orang tua saya yang melahirkan saya, orang tua saya yang berkorban untuk saya. Kenapa saya nggak peduli sama dia ya? Mulai sekarang saya bertekad untuk rajin belajar. Saya mau cepat tamat sekolah supaya bisa bantu meringankan beban ibu saya. Dan sejak hari itulah saya mulai rajin belajar dan tidak pernah bolos sekolah lagi. Saya ingat kira-kira umurnya 11 tahun. Ketika saya melihat luka di tangan mama saya, hati saya berubah. Sekarang saudara sekalian, saya mau aplikasikan kepada rohani kita. Saudara pernah baca di dalam Alkitab tentang seorang yang berkorban untuk manusia. Namanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang datang dari langit turun ke bumi untuk mati membayar dosa pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dia mati di atas kayu salib. Pernahkah saudara bertanya, mengapa tanganmu terluka? Bila mana saudara bertanya dan merenungkan pertanyaan ini dan saudara dapatkan jawabannya bahwa karena Allah mengasihi kita, maka hati saudara akan lumer. Saudara akan berubah, dapatkan sebuah dorongan yang kuat. Mengapa saya tidak tahu diri dan selalu menyakiti hati orang yang telah berkorban buat saya. Saudara sekalian, teori pembenaran oleh iman hanya jadi teori. Tetapi kuasanya akan datang bila mana saudara mengetahui sumber kekuatannya, yaitu datang dari Yesus Kristus. Ketika Anda tanyakan mengapa tanda Anda tanganmu terluka, dan bila mana saudara merenungkan salib itu, saudara akan mengetahui bahwa di dalam kuasa salib Yesus Kristus, di dalam salib Yesus Kristus, ada kuasa perubahan. Seperti lagu Sion katakan, bila pandang salib Yesus, bila kurenungkan kematiannya, maka semua yang di dunia ini kupandang tidak berharga. Saudara sekalian, semoga kesaksian ini akan menolong kita untuk mengerti apa itu artinya pembenaran oleh iman, hasilnya, dan apa buktinya. Baik, saudara sekalian, kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum masuk dalam tanya jawab. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami telah disadarkan bahwa kami adalah manusia berdosa. Tidak secuil pun kekuatan dari kami sanggup
untuk berkenan kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami orang berdosa. Dan Tuhan, bantulah kami untuk mengerti konsep pembenaran oleh iman. Bahkan kami merindukan kuasa untuk berubah. Tolong kami, ya Tuhan. Biar setiap pendengar pada malam ini mengalami satu kekuatan baru. Kerendahan hati untuk mengalami perubahan tabiat. Kepada semua pendengar yang mengalami kesusahan dan pergumulan, kiranya kekuatan dari Allah Bapa boleh turun kepada kami sekalian. Sertai kami dalam tanya jawab, kami mohon pertolongan ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.